jadi baik, Anda katakan bergumul hebat dengan masalah keuangan mereka. Pergumulan hebat apakah ini? Saya tidak tahu apakah ada yang sakit atau masalah hutang piutang, saya tidak tahu. Tetapi pertanyaan saya, dengan gaji 5 kali lipat, apakah dia bisa membantu? Juga tidak sekaligus kan? Dia mendapat gaji itu perlu waktu banyak untuk memperoleh uang besar untuk menyelesaikan masalah hebat keuangan ini. Percayalah bahwa masalah besar apapun tidak melampaui kekuatan manusia. Jadi kalau dia mau melayani keluarga tidak harus dengan uang. Harus dengan tulus hati, Tuhan pasti bisa memakai dengan cara lain, tidak harus menggunakan uang. Jadi kalau saya menjadi orang ini, saya tidak akan kerja di kasino. Apapun yang terjadi, karena keselamatan kekal tidak bisa ditukar dengan apapun. Nasihatkan ini. Semua masalah pasti tidak melampaui kekuatan kita, pasti ada jalan keluar dan selesai pada waktunya. Jangan menggunakan cara sendiri atau cara manusia. Oke, seorang ibu dengan 2 putra, ibu usia 49 tahun. Salam Pak Eras, pada saat saya mendengar Bapak di Abam 407, ada pernyataan Pak Eras tentang dunia yang akan datang, yang kehidupannya seperti di bumi ini. Apakah itu mengartikan bahwa saat kita kembali ke langit baru, bumi baru, kita akan kembali bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan kasihi, sama seperti ketika kita ada di dunia ini, Pak Eras? Saya mohon bimbingan dan arahan Bapak, karena saat mendengar itu hati saya menjadi bahagia, karena saya akan kembali bersama dengan suami saya yang sudah terlebih dahulu kembali ke rumah Bapak di surga dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. 100% absolut mutlak, ya, kita akan ketemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan inilah yang menjadi kebahagiaan kita. Maka bagi mereka yang sudah punya umur, pada umumnya kalau sudah meninggal, pasangannya lebih baik tidak menikah. Ya, usia ibu 49 tahun, ya cukup umur ini, lebih baik tidak usah menikah, bertemu dengan suami lagi nanti di langit baru, bumi baru. Oke. Ibu 4 anak, 2 laki-laki, 2 wanita. Ya, tapi usianya tidak dijelaskan. Salam Pak Erastus, anak saya yang paling besar wanita, sudah menikah dan punya sepasang anak umur 3 tahun dan 1 tahun. Yang mau saya tanyakan, suami saya sudah meninggal tahun 2017. Jadi sudah jadi nenek ya, sudah jadi oma. Suami sudah meninggal tahun 2017 dan selama hidupnya tidak memiliki pekerjaan tetap, dan saya sebagai istri yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, dan kami tinggal di rumah mertua karena suami saya anak laki-laki satu-satunya yang mempunyai 4 adik perempuan dan tidak mau jauh dari mamanya. Kedua mertua saya sudah meninggal, Pak, 12 tahun yang lalu, jadi kami tinggal di rumah mertua sekarang. Adapun peninggalan mertua saya ada 3 rumah. 1 yang kami tempati dengan anak-anak, yang 2 rumah, 1 disewa dan yang 1 ditempati adik perempuan suami yang belum menikah. Dia sendiri di rumah sudah berumur 50 tahun. Yang tadinya kita serumah karena ada masalah, dia pakai rumah yang 1 yang seharusnya itu disewa. Uang bagi ke saya untuk biaya kuliah anak. Tapi karena ditempati kita tidak dapat uang sewa. Yang tadinya sewa rumah suami saya yang ambil, tapi semenjak suami meninggal kami tidak bisa lagi menikmatinya. Menurut Bapak, apakah kami berhak atas warisan peninggalan mertua, Pak? Secara hukum, ya, berhak sekali, sangat berhak. Dan bagaimana menurut Bapak pembagian yang adil? Nah, ini harus dibawa kepada pengacara yang tahu mengenai pembagian warisan. Tetapi bagaimanapun Anda berhak mendapatkan warisan. Karena saya sekarang masih miliki anak yang harus kuliah,
memang dua sudah bekerja dan saya pun puji Tuhan masih bekerja marketing lepas. Tidak punya gaji tetap tiap bulan. Kadang ada, kadang kosong. Puji Tuhan cukupkan semuanya. Jadi yang saya mau tanyakan ke Bapak, apa yang dapat kami miliki dari 3 rumah ini Pak, yang menjadi bagian kami? Karena saya punya anak laki-laki 2 orang dan mohon penjelasannya. Yang pertama, tetap harus belajar menjadi anak Tuhan yang tidak bercacat, tidak bercela, hidup kudus, tidak ada kebencian terhadap orang, juga termasuk kepada saudara-saudara dari suami yang adalah perempuan semua, ya. Yang kedua, harus sadar bahwa bumi ini bukan rumah kita. Jangan merasa punya tempat di bumi, rumah kita di surga. Yang ketiga, bersiaplah untuk tidak mendapatkan bagian warisan yang proper, yang adil. Kalau nanti pembagian warisan tidak adil, harus siap menerima kenyataan itu, ya. Bahkan kalaupun tidak mendapat, asal you masih hidup, anak-anak bisa hidup, jangan maksa. Tuhan akan mencukupi, bahkan melimpahi lebih banyak. Ingat, bukan hanya di antara orang Kristen, di luar agama Kristen, kalau orang tidak adil dalam warisan, biasanya celaka hidupnya. Jadi jangan jadi celaka. Lebih baik sekarang Anda jangan banyak bicara, diam saja. Kalau adik-adik suami atau saudara suami yang wanita-wanita bisa diajak rundingan demi anak yang masih kuliah. Tapi kalau Anda masih bisa membiayai anak sekolah, semua jalan, diam saja. Diam cari Tuhan. Tuhan itu hebat, bekerja luar biasa. Tuhan punya banyak cara untuk menyelesaikan ini. Kembalikan ke Tuhan, ya. Oke, sekarang saya teruskan dengan pertanyaan yang kelima, ya. Wanita usia 70 tahun, mempunyai anak laki-laki, sekarang umurnya 44 tahun. Salam Pak Eras dan tim Abam. Pada tahun 2008 anak saya menikah. Setelah 4 tahun menikah, mereka dikaruniai 2 orang putri. Anak saya tinggal dengan keluarga mertuanya, orang tua dari istrinya. Rumah tangga anak saya tidak harmonis. Setelah putri mereka berumur 3 tahun, anak saya digugat cerai istrinya dan terjadilah perceraian di tahun 2015. Hak asuh putri kembarnya jatuh pada istrinya. Oh ya tentu, karena di bawah umur. Pada tahun 2021 anak saya dijodohkan dengan ponakan saya. Pada suku Batak disebut Pariban, ya. Yang statusnya janda cerai. Kemudian September 2021 anak saya menikahi ponakan saya tersebut. Mereka diberkati oleh pendeta di suatu gedung. Dengan status yang sama-sama cerai, saya mau bertanya Pak, apakah mereka layak diberkati di gedung oleh pendeta? Sebenarnya soal di gedung atau tidak itu sama saja. Soal layak atau tidak mestinya dipersoalkan dengan Tuhan. Ya, karena kasus perceraian ini apa saya harus tahu. Karena perzinahan atau karena apa? Kedua, apa keluarga mereka masih disebut berzina? Sekarang istri anak saya sedang hamil 7 bulan. Firman Tuhan mengatakan jika seseorang tidak boleh menceraikan istrinya kecuali karena pornos. Dan barang siapa menikah dengan perempuan itu, maka ia moikos. Jadi kata zina pertama dengan zina kedua sebenarnya beda. Apakah disebut berzina? Iya, moikos bukan pornos. Artinya tidak lagi memiliki kehidupan yang ideal seperti perkawinan yang Allah kehendaki. Tapi bukan berarti dia sekarang hidup di dalam dosa. Kalau sungguh-sungguh bertobat, memperbarui diri, jangan berbuat dosa lagi, artinya jangan sekedar sengaja mau cerai kawin lagi, Tuhan bisa memulihkan. Yang sudahlah, Tuhan akan putihkan, Tuhan sudah lupakan, jangan berbuat dosa lagi. Apakah mereka